Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala macam aktivitasnya, dan semoga hajat rekan-rekan segera terkabul. Amin ya robbal alamin. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini saya akan kembali mencoba untuk melanjutkan berbagai macam informasi berkaitan dengan pergerakan perkembangan Pi Network Coin. Karena di sini Pi Network Coin merupakan salah satu aplikasi mining top markotop nomor 1 ya, menurut saya pribadi. Karena di sini memiliki ribuan macam aplikasi ekologi yang terdaftar dan bergabung dengan blockchain ini. Kemudian orang-orang hebat itu juga ikut mining proyek ini. Artinya di sini Pi Network itu tinggal menetas saja atau tinggal melangsungkan fase yang terakhir, yaitu open mainnet. Kemudian banyak sekali rekan-rekan mungkin yang sudah lemas, bosan berkaitan dengan pergerakan Pi Network ya. Nah, mungkin rekan-rekan juga bisa di-skip saja bagi yang bosan. Kemudian di sini saya hanya mencoba untuk memberikan informasi berdasarkan sumber-sumber yang ada ya. Nah, di sini kembali lagi dikutip daripada Hokkien News, memberikan informasi demi informasi, kabar baik ya. Jadi banyak sekali kabar baiknya, banyak sekali informasi demi informasi yang bersifat angin surga ya untuk proyek yang satu ini. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita cekidot ya. Nah, di sini disebutkan ini ada salah satu ekosistem jaringan Pi yang teraman untuk melakukan barter peer to peer. Nah, apakah itu ya? Kita coba cek ya rekan-rekan. Nah, informasi di sini dikutip tanggal 24 April ya, masih baru. Nah, oke rekan-rekan, dan kita coba untuk mendalami informasi berkaitan dengan ekosistem yang aman ya untuk melakukan barter. Kemudian bagi rekan-rekan yang belum KYC bisa sering-sering cek Pi browsernya, langsung masuk ke KYC ya. Kemudian yang masih pending ya tinggal sabar saja, dinantikan, pasti akan lolos ketika rekan-rekan itu datanya sudah benar. Kemudian bagi yang belum KYC, sekali lagi jangan sampai rekan-rekan itu telat mining 30 hari berturut-turut, yang mana itu bisa mendeteksi akun rekan-rekan itu akun robot ya, dan bahkan bisa di burning atau bisa dihapus ya. Jadi paling tidak rekan-rekan itu harus melakukan mining, jangan sampai 30 hari tanpa mining ya, paling tidak ya sehari sekali, 2 hari sekali, atau sesempatnya ya untuk melakukan mining Pi Network ini. Kumpulkan koin sebanyak-banyaknya sebelum open mainnet. Nah, oke rekan, dan di sini masih dalam fase enclosed mainnet, artinya masih dalam fase mainnet yang tertutup. Sudah mainnet tapi masih tertutup, masih dibatasi ya. Itu adalah inti daripada enclosed mainnet. Kemudian nanti ketika open mainnet sudah tidak dibatasi lagi, sudah bebas ya, mau listing kemanapun bebas, mau dijual untuk apapun bebas ya. Nah, itu adalah hak rekan-rekan semuanya karena bersifat terdesentralisasi. Kemudian karena di sini masih dibatasi, nah maka dari itu harus ada semacam ketentuan-ketentuan yang rekan-rekan itu wajib untuk mengikutinya. Intinya di sini untuk fase enclosed mainnet, rekan-rekan yang bisa menikmati itu adalah para pionir semuanya yang sudah melewati KYC dan sudah lolos, kemudian sudah memiliki saldo di dalam available balance ya. Dan saldo itulah yang bisa rekan-rekan gunakan untuk melakukan barter peer to peer atau untuk melakukan pembelian dengan menggunakan koin Pi rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini juga dijelaskan ya rekan-rekan secara singkat ya. Berikut penjelasan singkat mengenai apa yang dimaksud dengan sistem jaringan Pi. Salah satu fitur yang dimiliki jaringan Pi adalah barter peer to peer atau P2P yang memungkinkan para pengguna untuk menukar koin Pi dengan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pengguna lain. Kemudian di sini untuk barter peer to peer pada dasarnya adalah sistem barter yang melibatkan kedua belah pihak yang saling bertukar barang ataupun jasa tanpa menggunakan uang ya sebagai alat tukar. Jadi di sini sistemnya barter ya. Kalau zaman dulu barter itu ya bisa dicontohkan seperti barter garam dengan kambing ataupun kambing dengan kebutuhan pokok lainnya ya, bisa beras dan lain-lain tanpa melibatkan mata uang atau uang ya. Itulah barter ya rekan-rekan. Kemudian dalam kasus Pi Network, nah di sini Pi digunakan sebagai mata uang untuk urusan barter di sini. Jadi fungsi koin Pi rekan-rekan semuanya itu difungsikan sebagai uang ya, untuk membarter atau untuk membeli semacam produk-produk yang disediakan oleh ekosistemnya. Pengguna dapat menawarkan barang ataupun jasa mereka yang mereka miliki dan menetapkan harga di Pi Network. Kemudian pengguna yang lain yang tertarik
dapat membeli barang ataupun jasa dengan membayar dengan menggunakan koin Pi mereka ya. Jadilah di sini sangat jelas sekali fungsi daripada Bitcoin sebagai alat tukar untuk melakukan barter. Jadi memang tidak berfokus untuk listing di bursa ya. Artinya di sini Pi Network itu sudah mata uang. Jadi mengapa ditukarkan menjadi uang lagi ya, yang bisa menimbulkan semacam fluktuasi harga ketika memang Pi Network itu listing di berbagai macam bursa. Kemudian kalau untuk barter, nah di sini berbeda lagi rekan-rekan konsepnya ya, karena di sini sesuai dengan kesepakatan dalam fase enclosed mainnet. Disebutkan bahwa barter peer-to-peer di jaringan Pi berjalan di platform pasar yang disebut dengan market Pi ya. Kemudian di dalam Pi market, pengguna dapat menemukan berbagai macam barang dan jasa yang ditawarkan oleh pengguna lain, seperti jasa desain, jasa penulisan, ataupun barang yang sudah tidak terpakai lagi. Semua transaksi di pasar Pi dilakukan dengan menggunakan Pi sebagai alat pembayarannya. Ternyata jaringan Pi ada ekosistem yang berfungsi untuk mengamankan pionir barter peer-to-peer ya. Nah, ini sangat maknyo sekali, yang mana di sini dikutip daripada Twitter, salah satu komunitas ya. Nah, di sini diklaim salah satu ekosistem barter peer-to-peer teraman di dalam jaringan Pi adalah Pi Escrow. Jadi mungkin nanti rekan-rekan juga bisa mencoba untuk Pi Escrow di sini ya. Dan di sini juga disebutkan visi daripada CoinScrow adalah untuk mengaktifkan barter peer-to-peer Pi yang aman dan terpercaya untuk nilai. Di sini Pi Escrow, CoinScrow, Pi Update. Nah, di sini memberikan hashtag-hashtagnya ya. Nah, kita coba cek untuk informasi dalam Twitter di sini Pi Escrow. Nah, di sini informasinya berupa Twitter ya. Nah, CoinScrow atau Pi Escrow ini sama saja. Nah, di sini memberikan visi dan misi yang sangat jelas sekali. Kemudian di sini juga menampilkan website resmi daripada Pi Network Coin atau website resmi dari pihak core team ya. Selain itu, Pi Escrow juga tidak lupa memberikan detail koin Pi yang telah tersimpan di CoinScrow. Nah, di sini sejak kami mulai di mainnet terlampir jaringan Pi lebih dari 200.000 Pi telah disimpan, dan kami akan terus bekerja keras untuk mengurangi jumlah scammer di ekosistem Pi dan ruang kripto secara umum. Nah, artinya di sini sudah mendapatkan kepercayaan publik ya untuk Pi Escrow. Di sini sudah menyimpan sekitar 200.000 koin Pi. Artinya di sini juga banyak sekali yang melakukan transaksi ya dalam fase enclosed mainnet di sini. Nah, ini sangat mantap sekali. Kemudian bagi rekan-rekan yang belum KYC, belum lolos, belum memiliki saldo, ya tinggal ditunggu dan sabar saja ya. Semuanya pasti akan mendapatkan KYC, dan ketika akun rekan-rekan itu sudah benar valid sesuai dengan identitas, pasti akanlah lolos. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam Twitter resmi daripada Pi Escrow atau CoinScrow ya, ini sama saja ya rekan-rekan. Nah, di sini Twitter resminya seperti berikut ini ya. Nah, ini merupakan Twitter resmi dari CoinScrow. Kemudian kalau kita lihat untuk CoinScrow di sini memang merupakan salah satu aplikasi pemenang hackathon ya, kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Nah, di sini kita coba cek and recheck ya. Nah, ini adalah informasi yang ditampilkan tadi, yang mana di sini untuk CoinScrow atau Piscrow di sini sudah menampung lebih dari 200.000 koin Pi ya. Kemudian kita bisa mengecek untuk Twitter resmi daripada CoinScrow di sini. Nah, kita bisa melakukan follow. Di sini baru diikuti sekitar 9.000 pengikut saja ya. Masih cukup sedikit untuk ukuran aplikasi yang sudah terpercaya. Kemudian di sini perlu rekan-rekan ketahui bersama ya. Nah, di sini untuk CoinScrow di sini awalnya itu bernama Piscrow ya. Nah, di sini sudah diumumkan, kami sangat senang mengumumkan bahwa kami mengubah nama merek kami ya dari Piscrow. Nah, di sini menjadi CoinScrow ya, untuk mencerminkan visi dan nilai kami. Nah, ini pemenang hackathon 2023 ya, CoinScrow. Nah, ini sangat maknyos sekali. Kemudian di sini ada banyak sekali informasi demi informasi berkaitan dengan CoinScrow di sini ya. Kalau kita bahas nanti akan memakan durasi. Mungkin harus dilanjutkan oleh video berikutnya ya rekan-rekan untuk membahas daripada CoinScrow di sini. Saya rasa di sini merupakan platform yang cukup mantap sekali berkaitan dengan keamanan ekosistem barter peer-to-peer ya. Nah, rekan-rekan, saya rasa sekian konten dari saya. Semoga ini bisa memberikan sedikit informasi yang positif ya. Sekian dan terima kasih.